Kepolisian Resor Bandung, Jawa Barat menangkap seorang pelaku penjual obat aborsi online. Ya, pelaku mengaku menjual obat aborsi online sejak tahun lalu. Warga Bandung, Jawa Barat sempat diresahkan dengan adanya sejumlah kasus penemuan bayi sering ditemukannya penjualan obat aborsi yang secara terbuka dilakukan pada sebuah blog di dunia maya. Banyaknya laporan membuat polisi bekerja cepat. Seorang pelaku penjualan obat aborsi online pun berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung. KI alias Dimas, pria berusia 32 tahun warga Cicendo, Bandung, ditangkap ketika hendak bertransaksi di sebuah pusat perbelanjaan ternama di kawasan Pasteur Sukajadi, Bandung. Dari tangan tersangka, polisi menyita 72 butir pil penggugur kandungan dan 1 paket pil ampicillin yang sudah dikemas rapi. Pelaku mengaku menjual obat aborsi online sejak tahun lalu. Obat-obat ilegal tersebut dijual minimal seharga Rp750 hingga Rp800.000 dengan sistem pembayaran di tempat. Masalah aborsi ini dengan menggunakan online, yang mana online ini dengan harga kurang lebih Rp1.300.000 nanti akan dikirim oleh paket, sehingga itu dilakukan dan ini disebarkan di mana-mana di internet juga ada. Nah, ini salah satu yang menjadikan keresahan daripada masyarakat, jadi salah satu yang menjadikan target kita sehingga kita semua dapat mengungkap pelakunya ada dan korbannya juga ada. Dinas Kesehatan Kota Bandung memastikan obat aborsi ilegal yang dijual tersangka merupakan obat saluran pencernaan yang bila digunakan tanpa resep dokter dapat berimbas pada kerusakan syaraf serta organ dalam manusia seperti hati dan ginjal. Seperti kasus terdahulu, kasus dextromethorphan itu kan bukan buat fly atau teler gitu, tapi kan mereka mengambil efek samping yang bisa menidurkan bahkan menenangkan, tetapi tidak tahu bahwa efek samping di luar itu ada yang lebih hebat lagi, merusak saraf dan lain-lain, sehingga obat ini pun diambil efek sampingnya. Tersangka dijerat dengan pasal 196 Junto 197 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Saat ini gerbong kereta ekonomi ber-AC yang akan beroperasi melayani arus mudik Lebaran nanti tengah disiapkan. Rencananya gerbong-gerbong ini akan selesai diperbaiki 25 Juli mendatang. Di depo kereta api 1 km dari stasiun Kota Jakarta, gerbong-gerbong kereta api ekonomi ini sedang berbenah. Setelah dibersihkan, dicat ulang, dan diperbaiki berbagai fasilitasnya termasuk kamar kecilnya, barulah pendingin udara akan dipasang di tiap gerbong. Kereta ekonomi ber-AC ini rencananya akan dioperasikan di jurusan Jakarta Solo dan Jakarta Purwokerto dengan tarif yang disesuaikan. Ya ada penyesuaian lah, ada penyesuaian tarif ya itu. Ya, kalau ekonomi kan paling tinggi 43.000. Ya, Bogowonto sebelumnya dengan tarif diskonnya itu sekitar 80. Ya, sekarang paling 120. PT KAI juga akan memberlakukan peraturan baru, yakni tak lagi menjual tiket kereta ekonomi tanpa tempat duduk. Jadi penumpang berdiri tidak lagi dibolehkan demi kenyamanan penumpang. Ya saudara, dengan adanya 6 buah AC berkapasitas masing-masing 1,5 PK di setiap unit atau gerbong kereta, tentunya penumpang tidak akan kepanasan lagi saat di perjalanan. Tetapi diharapkan PT Kereta Api Indonesia juga terus melakukan perawatan yang optimal sehingga fasilitas AC ini tentunya bisa terus terawat dengan baik dan bisa terus berfungsi. Rini Sutendi dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta. Selesai diperbaiki 25 Juli mendatang. Di depo kereta api 1 km dari stasiun Kota Jakarta, gerbong-gerbong kereta api ekonomi ini sedang berbenah. Setelah dibersihkan, dicat ulang, dan diperbaiki berbagai fasilitasnya termasuk kamar kecilnya, barulah pendingin udara akan dipasang di tiap gerbong. Kereta ekonomi ber-AC ini rencananya akan dioperasikan di jurusan Jakarta Solo dan Jakarta Purwokerto dengan tarif yang disesuaikan. Ya ada penyesuaian lah, ada penyesuaian tarif ya itu. Ya, kalau ekonomi kan paling tinggi 43.000. Ya, Bogowonto sebelumnya dengan tarif diskonnya itu sekitar 80. Ya, sekarang paling 120. PT KAI juga akan memberlakukan peraturan baru, yakni tak lagi menjual tiket kereta ekonomi tanpa tempat duduk.
Jadi penumpang berdiri tidak lagi dibolehkan demi kenyamanan penumpang. Ya saudara, dengan adanya 6 buah AC berkapasitas masing-masing 1,5 PK di setiap unit atau gerbong kereta, tentunya penumpang tidak akan kepanasan lagi saat di perjalanan. Tetapi diharapkan PT Kereta Api Indonesia juga terus melakukan perawatan yang optimal sehingga fasilitas AC ini tentunya bisa terus terawat dengan baik dan bisa terus berfungsi. Rini Sutendi dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta.